Nah, suster, Ansila aja. Ansilia. Panjenengan misionaris di Amerika berapa lama, suster? Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun? Iya, jadi setelah Kaul Kekal. Tahun berapa, suster, Kaul Kekal? Tahun 80. Tahun 91 ya. Suster dipersiapkan nggak jadi misionaris oleh mereka? Ada sedikit kursus-kursus, tapi itu juga tidak menjawab yang sebenarnya ya, kebutuhan ya, karena juga mungkin persisnya seperti apa juga belum tahu ya. Yang bagaimana begitu. Ada satu Romo OFM itu yang kami berdua itu supaya ke sana dibekali misiologi ya secara general gitulah. Tapi ya menurut saya sih kenyataannya itu beda. Lain ya. Jadi kita harus menyikapi yang ya mungkin ada dasar itu sedikit bisa ini, tapi hampir banyak itu ya lain ternyata. Nah, sebenarnya misi CB itu mengirim beberapa suster Karoli, suster Josephine, suster Teres ke Amerika. Panjenengan itu untuk apa sebenarnya? Kalau untuk saya awal-awalnya itu untuk studi, tapi selesai studi melanjutkan lagi juga masih tetap di sana karena ada misi lain di negara bagian lain. Karena waktu itu juga CB sedang visinya sedang mengembangkan sayap mondialitas waktu itu ya. Ya sampai sekarang juga masih mondialitas, tapi ya itu mungkin masih mencoba gitu ya. Memang perjuangannya berat karena pertama ya culture ya, kebudayaan, lalu dalam berbagai macam bidang lah pokoknya, yang itu membuat banyak tantangan. Tapi ya itu karena itu saya yakin itu karya Tuhan juga, sehingga Tuhan sendiri yang menguatkan, menyemangati, dan akhirnya bisa bertahan sampai sekian lama. Setelah beberapa tahun ada Native American yang masuk CB? Dari kami ada yang mencoba 2. Jadi awal-awalnya itu dari aslinya saya kurang tahu persis, tapi waktu itu kami mengenal dia itu dari Georgia, dari Atlanta. Lalu kontak-kontak itu, lalu akhirnya memutuskan untuk masuk dan sudah dikirim ke Filipina. Tantangan terbesar apa, suster, yang alami sebagai misionaris di tanah asing begitu? Kecuali bahasa tentu saja. Iya, bahasa dan kebudayaan. Saya kira kebudayaan itu hampir mempengaruhi seluruh komponen kehidupan ya. Lebih-lebih ekspresi mereka kan begitu spontan dan apa ya, begitu hidup gitu ya. Di sini kan hampir kultur Jawa. Kultur Jawa lagi. Dan saya memang belum terlalu bisa begitu juga, tapi lama-lama juga terbawa. Iya. Culture di kelas itu juga lain ya. Begitu ininya, tapi ya menyesuaikan lama-lama. Jadi yang memulai itu Suster Karoli. Suster Karol, sebelum itu sebetulnya sudah ada Suster Christophora. Suster Christophora studi, tapi begitu selesai studi juga pulang. Nah, Suster Karoli ini studi juga, tapi kemudian kita ada komunitas di situ, jadi beli rumah, ada itu, jadi setiap kali diberkati oleh uskup juga. Lalu ketika ada suster-suster yang datang kemudian untuk studi ya di situ, jadi sebagai rumah studi gitu. Itu misi itu memang dari perhatian dari provinsi CB Indonesia atau dari Netherlands, dari general? Lebih dari general.
Iya, lebih dari iya, tapi juga kan ya SCY sebetulnya SCY berkarya di sana lah. Pemimpin kami yang dari Belanda juga waktu itu ketemu di katedral itu, terus mengajak untuk kerjasama begitu. Cerita banyak itu, terus akhirnya mengirim, tapi sudah punya rumah di Washington DC waktu itu. Terus ada suster yang dari Belanda dikirim 2, 1 orientasi di tempatnya missionnya SCY itu. Sampai lama dia cukup lebih dari 4 tahun berkarya di situ. Nah, maksudnya juga setelah selain beliau ada lagi suster lain yang menyusul, seperti Suster Yosefin juga menyusul ke sana. Lalu saya selesai menyusul ke sana begitu. Rata-rata suster CB Indonesia yang dikirim studi ke sana studi keperawatan atau Iya, keperawatan. Suster sendiri dari Saya pendidikan. Malah pendidikan. Saya pendidikan karena saya tidak ada background perawat waktu itu. Ya. Suster masuk biara setelah bekerja atau sejak? Saya kuliah di pariwisata. Selesai kuliah siap untuk bekerja, tapi ya itu tadi mungkin jalan panggilan saya, kayak ada pertanyaan yang besar dalam hidup saya yang apakah betul ini profesi saya, macam begitulah. Pada usia berapa suster masuk biara? 22 sekitar 22-23. Dari paroki? Waktu itu di Jetis. Di Jetis. Ya, jadi ada hambatan dari orang tua masuk biara? Sebetulnya saya tidak izin secara langsung, itu dari ke kakak saya dulu. Kakak saya pasti cerita ke orang tua, lalu orang tua saya waktu itu di Trimargo Kulon itu ya, itu gerejanya Jetis, tapi kemudian pindah di Delanggu. Jadi pindah di Delanggu, ceritanya di sini saya sudah berkenalan dengan CB, lalu pulang mau minta izin, mau minta surat dari Romo Paroki segala itu sudah di Delanggu itu beliau. Romo Binsler. Kenapa? Dengan Romo Binsler. Bukan, Romo Cokro. Cokro Mojo. Iya, itu. Lah Romonya malah diaturi ke rumah oleh Bapak, karena mewakili suara. Bapak nggak bisa kanu sendiri toh, lalu ngaturi Romonya yang cerita, ya aku mewakili orang tuamu, diizinkan, ya gitu-gitulah. Suster SMP SMA di Jogja? Saya iya di Santa Maria Jogja, di OSF ya. Iya. SMA-nya di situ. SMP di SMP Keluarga Jeporo punyanya MSF. Loh, suster di Jeporo? Kan bapak saya kerjanya di pabrik Karugoni. Itu ada Delanggu, ada Pecangaan Jepara ada, atau Surabaya. Jadi ada 3. Kalau pindah ya sekitar situ-situ. Kira-kira apa suster kalau boleh review ke belakang? Setelah lulus sekolah pariwisata dengan opportunity bekerja di bidang wisata luas, tiba-tiba suster merasa jalan saya seperti apa yang suster rasakan? Seperti rasa tiba-tiba itu saya ada tidak yakin keraguan, atau saya tidak nggak srek, ini orang-orang ini kok sebetulnya mereka ini bisa meminta kepada siapa saja karena mereka punya uang. Itu loh kok ada sekentak di situ. Mereka itu kan punya uang, yang namanya turis kan punya uang gitu, jadi bisa minta siapa saja. Nah, sementara mereka yang tidak punya apa-apa, apalagi pergi keluar untuk dirinya sendiri aja tidak bisa membantu gitu. Lah itu siapa yang ini? Kalau ini kan lebih leluasa memilih gitu loh. Itu poinnya dari situ dulu. Sudah pacaran pada waktu itu? Ada, tapi tidak terlalu serius gitu. Karena ya merasa SMA itu juga udah mulai, kalau kita nggak punya teman dekat gitu, rasanya juga ini ya. Jadi ya ikut seperti yang lain-lain gitu. Terus bisa ketantol dengan CB bagaimana ceritanya?
Sebetulnya di Trimargo itu di depan Mairokoco itu yang terdekat adalah YMY. Kan rumah Bapak ada rumah dinas di pojok situ. Nah, YMY itu pojok sana, Trimargo Kulon. Kami Trimargo Kulon, terus dia yang paling pojok sana pokoknya yang YMY itu. Saya udah mencoba loh ke sana. Di belakang Mairokoco ada juga Sang Timur. Tuh rumah kecil, terus ADM di Jetis Jalan AM Sangaji sana. Nah, saya ngamatin yang Sang Timur kok sepuh-sepuh gitu ya, yang ada dua suster karena saya ikut Legio Maria. Kadang-kadang di rumahnya susteran Sang Timur itu kayaknya nggak tertarik lah. Tapi juga saya belum ada kretek mau masuk gitu. Begitu kretek tapi kemana ya? Yang itu kayaknya enggak gitu loh. Terus yang ini yang terdekat itu, tapi kan mereka punya ada di Manado. Tapi juga saya tetap aja cari informasi di situ. Terus ke CB pun saya juga tidak kenal, walaupun saya punya saudara itu di CB semua. Satu saudara yang 3 suster semuanya di CB, suster Mariska, suster itu juga di situ. Lalu suster Asisia ada di situ. Tapi saya tidak ngerti bahwa mereka ada di situ dan bahwa saya tahu aja mereka itu suster, tapi yang mana nggak ngerti. Lah, pernah pengalaman dulu memang saya mengantar teman itu mau pengen jadi suster, terus tak antar ke situ. Tapi juga bukan karena saya tahu itu, dianya sendiri yang panti rapih itu mana ya itunya, dia sendiri yang menunjukkan ke saya itu loh tempatnya di situ. Udah saya berdua ke sana. Malah temanku yang saya tak bawa ke situ dia nggak jadi suster, kerja di panti rapih. Lah karena pengalaman itu, oh mungkin ke sana, saya coba tak ke sana gitu. Jadi yang kedua kalinya saya ke situ. Juga cuman cerita-cerita persis saudara saya yang ada di situ pasan suster Asisia. Kalau saya pingin kenal lebih jauh suster CB itu apa sih? Apakah saya boleh tinggal di sini, nginep gitu? Ya boleh, tapi kudu jadi suster gitu. Kata-kata itu tuh yang jadi pikiran gitu loh. Oh ya kenapa tidak ya? Jadi terus besoknya lagi datang ke situ. Terus kok srek gitu kayaknya tuh. Oh iki pertanyaan-pertanyaan selama ini kok ada di sini. Oh ini kok begini gitu. Jadi waktu di Jetis saya juga dengan Mudika ide sekali banyak temennya. Jadi kalau ada acara Paskahan, Natalan itu kan pasti yang cari yang paling malam. Terus pulangnya rombongan itu ke tempat mana dulu, bikin sate sampai nanti pulang udah jam 5 pagi gitu. Tapi seneng rasanya berbondong-bondong gitu. Terus saya sempat memikirkan juga kalau saya cuman berdua, senengnya itu terus dipacok-pacok terus kayak gitu-gitu itu kan semakin semangat gitu ya. Tapi kalau itu terjadi benar memang itu rasanya kurang kurang heboh gitu loh. Kok cuma 2 ya, kayaknya sepi gitu loh.